Aish. Sebelumnya, Haesong mendatangi lokasi Gusangte, yang ternyata merupakan tempat judi ilegal. Di sana, Haesong meminta semua data tentang Tesu kepada Gusangte. Namun, alih-alih memberikan data tersebut, Gusangte justru memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Haesong. Setelah melalui pertarungan sengit dan berhasil mengalahkan mereka, tim Haesong akhirnya tiba di lokasi untuk membantunya. Pak An kemudian memperingatkan Haesong agar ke depannya, jika ada masalah, seluruh tim harus diberitahu supaya mereka bisa saling membantu. Pada akhirnya, Haesong berhasil mendapatkan data-data tentang Tesu yang tersimpan di tempat judi ilegal tersebut dan membawa Gusangte bersamanya. Sesampainya di ruang rapat sekolah, Haesong memaksa Gusangte untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, ia akan dipukuli lagi seperti sebelumnya. Akhirnya, Gusangte mengaku bahwa dirinya adalah pemilik tempat judi ilegal dan bahwa ia mengenal Tesu karena Tesu merupakan pelanggan VIP yang telah berutang banyak kepadanya. Sebagai imbalan atas utangnya, Tesu memberikan KTP milik orang lain kepada Gusangte agar bisa digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Mendengar pengakuan itu, ayah Tesu tentu saja tidak terima. Namun, semuanya mencapai titik puncak ketika Dongmin akhirnya buka suara. Ia mengungkapkan bahwa Tesulah yang sebenarnya bermasalah dalam kasus ini. Tidak berhenti di situ, Haesong juga memperlihatkan rekaman yang menunjukkan Tesu saat mendatangi kantor Gusangte. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa Tesu memberikan KTP milik nenek Dongmin kepada Gusangte. Tak tahan dengan situasi ini, Tesu tiba-tiba berdiri dan menyerang Haesong. Namun, Haesong dengan sigap membalas serangannya. Ayah Tesu pun ikut berdiri untuk menyerang Haesong, tetapi Sua segera menghentikannya. Bahkan, Sua sampai membanting ayah Tesu. Sementara itu, Myongju hanya menyaksikan semua kejadian ini dalam diam. Setelah itu, ia berbicara dengan ayah Tesu dan mengatakan bahwa Tesu harus dikeluarkan dari SMA Byungmun. Namun, ayah Tesu tidak terima dan menyatakan bahwa Myongju tidak tahu berterima kasih. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah berusaha agar proyek kota pendidikan yang dikerjakan Myongju mendapatkan izin, tetapi kini justru merasa dibuang begitu saja. Menanggapi hal itu, Myongju dengan tegas mengatakan bahwa Tesu seharusnya menyadari siapa yang sebenarnya telah mendukungnya hingga bisa berada di posisi tersebut. Karena tersulut emosi, ayah Tesu hendak menyerang Myongju. Namun, Jemun langsung bertindak dengan menghajarnya sebelum sempat berbuat lebih jauh. Di sisi lain, Sua membantu mengobati luka Haesong. Saat itu, Sua mengungkapkan bahwa akhirnya Tesu benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Ketika mereka berbincang, Sua mulai menyadari perasaannya terhadap Haesong, terutama saat Haesong dengan lembut mengambil kelopak bunga yang menempel di rambutnya. Sua langsung gugup, sementara Haesong tetap tenang seperti biasa. Kemudian, cerita kembali beralih ke suasana horor di sekolah. Dongmin menceritakan kisah di balik jam tua kepada Haesong. Dahulu, ada seorang siswi yang selalu menempati posisi kedua dalam setiap perlombaan. Karena iri terhadap siswi yang selalu menjadi juara pertama, ia akhirnya mendorong siswi tersebut dari atap sekolah. Setelah melihat siswi juara pertama meninggal dunia, siswi juara kedua merasa puas karena akhirnya ia bisa menjadi juara pertama. Suatu malam, ketika sedang belajar sendirian di sekolah, ia mendengar bunyi jam tua berdentang. Seketika, rasa takut menyelimutinya, membuatnya merinding. Panik, ia segera berlari dan bersembunyi di dalam toilet. Dari celah bawah pintu, ia mengintip dengan waspada. Saat itulah ia melihat sesosok hantu. Keesokan harinya, siswi juara kedua ditemukan tewas. Sejak saat itu, beredar rumor bahwa siapapun yang berada sendirian di sekolah saat jam tua berbunyi akan dihampiri oleh sosok mata merah. Dongmin juga menambahkan bahwa cerita horor keempat di SMA Bongmun tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan setelah membaca banyak buku dan mencari informasi di internet, ia tetap tidak menemukan jawabannya. Setelah selesai bercerita, Dongmin bertanya kepada Haesong tentang orang-orang yang ada di tempat itu. Ternyata, mereka adalah anggota tim Haesong. Mereka sengaja mengambil alih sebuah restoran di dekat sekolah agar bisa membantu Haesong.
Namun, kepada Dongmin, Haesong tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia berbohong dengan menjelaskan bahwa restoran tersebut adalah tempat Haesong bekerja paruh waktu, sehingga wajar jika Haesong mengenal semua orang yang bekerja di sana. Di sisi lain, Yujung sedang berjalan-jalan dengan Yena. Namun, justru Yujung yang membawa semua barang belanjaan Yena. Dalam hati, ia mengeluh karena harus membawa begitu banyak barang. Saat berbincang, Yena menceritakan bahwa ia telah membeli sesuatu untuk Haesong karena sangat tertarik padanya. Hal itu tentu saja membuat Yujung terkejut. Keesokan harinya, Haesong membantu Yujung menempel poster dan foto-foto untuk perekrutan anggota OSIS baru. Saat melihat sebuah foto, Haesong bertanya kepada Yujung apakah di sekolah ini terdapat jam tua lainnya. Yujung menjelaskan bahwa jam tua tersebut adalah jam kembar, dan satu lagi berada di ruang OSIS. Mendengar hal itu, Haesong langsung bergegas menuju ruang OSIS. Namun, ia menghadapi kendala karena ruangan tersebut terkunci dengan kode sandi. Saat itu, Yena juga berada di sana. Ia menjelaskan bahwa hanya anggota OSIS yang dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Selain itu, Yena juga memberikan sesuatu kepada Haesong, tetapi Haesong dengan tegas menolaknya demi mendapatkan akses ke ruang OSIS. Haesong akhirnya menemui Sua, wali kelasnya, untuk mendaftar sebagai anggota OSIS. Namun, Sua memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus menduduki minimal peringkat ke-10 dalam ujian terbaru. Kedua, mengumpulkan tanda tangan dari setidaknya 100 murid. Ketiga, keputusan akhir terkait penerimaan anggota baru ada di tangan ketua OSIS. Mendengar syarat-syarat tersebut, Haesong merasa kewalahan. Karena kesulitan, ia kembali meminta bantuan timnya. Awalnya, timnya yakin bahwa Haesong dapat dengan mudah mengumpulkan tanda tangan karena penampilannya yang menarik. Namun, kenyataan tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Haesong hanya berhasil mengumpulkan 3 tanda tangan. Belum lagi, nilai-nilainya yang sangat buruk membuat situasi semakin sulit. Seluruh tim Haesong pun merasa kebingungan. Apalagi, ujian tengah semester akan dimulai dalam 7 hari lagi. Haesong masih memiliki peluang untuk menjadi anggota OSIS. Pak An bahkan berjanji akan membantunya mengumpulkan 97 tanda tangan lagi, sehingga Haesong bisa fokus belajar demi mencapai peringkat ke-10 dalam ujian mendatang. Keesokan harinya di sekolah, Haesong dikejutkan oleh aksi timnya yang tiba-tiba membuka truk promosi kampanye untuk mendukungnya menjadi anggota OSIS. Pemandangan itu begitu kocak sekaligus memalukan. Awalnya, Haesong ingin kabur dari sana, tetapi Pak An berhasil menariknya kembali. Akhirnya, ia pun ikut menari bersama mereka. Berkat upaya tersebut, Haesong berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan murid. Namun, pada sore harinya, Yujung tiba-tiba menemui Haesong di atap sekolah dengan penuh amarah. Ia dengan tegas melarang Haesong bergabung dengan OSIS. Apakah Yujung takut Haesong mengetahui sesuatu? Ataukah ia tidak ingin Haesong menyadari bahwa dirinya hanya diperlakukan seperti babu di dalam OSIS? Malam harinya, Yena menemui ibunya, yang ternyata adalah Myongju. Myongju meminta Yena lebih fokus dalam mempersiapkan ujian tengah semester dan menyuruhnya minum obat untuk penderita ADHD agar bisa lebih berkonsentrasi. Padahal, sehari-harinya Yena hanya tidur 4 jam. Namun, Myongju tetap bersikeras agar putrinya terus mempertahankan peringkat pertama. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Yena. Keesokan harinya, Yonghun memberitahu Haesong bahwa ia harus mengikuti pelatihan pasukan cadangan selama sehari penuh. Karena tidak ada pilihan lain, Haesong pun menelepon Sua dan berbohong bahwa ia sedang sakit flu, sehingga tidak bisa masuk sekolah. Namun, malam harinya, Sua kembali menelepon Haesong dan mengatakan bahwa ia akan mengunjungi rumah Haesong untuk membawakan bubur dan obat. Mendengar hal itu, Haesong langsung bersiap pergi ke rumah palsu yang tercantum dalam data buatannya. Masalahnya, rumah itu belum dirapikan oleh tim Haesong. Agar kebohongan ini tidak terbongkar, mereka pun segera menyusun rencana darurat. Dengan meminjam berbagai barang dari tetangga sekitar, mereka berusaha membuat rumah bohongan itu terlihat nyata. Mereka segera mendatangi tetangga sekitar dan, dengan menggunakan kartu identitas BIN, mereka berhasil mengumpulkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah bohongan tersebut. Saat mereka sibuk menata rumah agar terlihat lebih meyakinkan, tiba-tiba Sua sudah sampai di depan rumah. Panik, Pak An, Yonghun, dan Mijung langsung bersembunyi di dalam lemari pakaian. Namun, masalah baru muncul ketika Haesong hendak menerima bubur buatan Sua. Bubur itu justru tumpah dan mengenai celana Sua. Sua pun meminta izin untuk menggunakan kamar mandi.
Karena tidak punya pilihan lain, Hesong terpaksa mempersilakannya masuk agar ia bisa membersihkan diri. Setelah selesai, Sua melihat baju-baju berserakan di lantai dan mencoba membereskannya, tetapi Hesong cepat-cepat melarangnya dan mengatakan bahwa ia harus segera ke klinik. Sementara itu, di dalam lemari, Yonghun terlihat menahan bersin. Sementara Mi Jung yang berdiri tepat di depannya memperingatkan agar ia tetap diam. Namun, situasi semakin kacau ketika Sua tiba-tiba terpeleset, membuatnya terjatuh ke belakang. Secara refleks, ia menarik kerah Hesong, menyebabkan Hesong ikut kehilangan keseimbangan dan mereka berdua terjatuh, lalu tanpa sengaja berciuman, Sua dan Hesong langsung terdiam, sama-sama bingung dengan situasi itu. Begitu sadar, mereka buru-buru menjauh satu sama lain dengan wajah memerah. Namun, di dalam lemari, kekacauan lain terjadi. Yonghun tidak bisa lagi menahan bersinnya, dan satu-satunya cara Mi Jung mencegahnya bersuara adalah dengan menciumnya, tapi justru karena itu, Yonghun menjadi gugup dan akhirnya jatuh keluar dari lemari. Sua, yang masih syok dengan kejadian sebelumnya, kini semakin terkejut melihat Yonghun terjatuh keluar dari lemari pakaian. Dengan ekspresi bingung, ia langsung meminta seseorang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kilas balik singkat menunjukkan Sua yang sedang melihat album foto masa kecilnya. Ia teringat pada seorang anak laki-laki di kelasnya dulu, dan anak itu tampaknya adalah Hesong kecil. Namun, yang membingungkannya, nama anak itu dulu adalah Si Hyun.